Halo Cancer, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk ramalan karir dan kesehatan kamu dari tanggal 17 hingga tanggal 23 Maret 2025. Seperti biasa, saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif, oleh sebab itu bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan. Karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Bacaan ini juga bisa vice versa. Oleh sebab itu, anggaplah ini sebagai reading for fun. Untuk lebih lengkapnya, boleh dibaca di deskripsi di bawah video ini. Ya, untuk Cancer. Oke, ada yoga, animals, artis. Ups, dapat 2 di sini. Practice body work. Oke, kamu suka dengan yoga, mungkin kamu perlu melakukan aktivitas yoga di minggu ini untuk stretching, untuk relax, refreshing, ya, supaya otot-otot kamu lebih relax, pikiran juga lebih tenang, adem, atau mungkin memang ini adalah kegemaran kamu, aktivitas yang selalu kamu lakukan untuk menenangkan hati dan pikiran kamu. Okay, animals, you understand animals and communicate with them intuitively. Trust your inner guidance as the animals are part of your life's work. Kamu terkoneksi dengan hewan karena kamu suka dengan hewan. Kamu terkoneksi dengan alam juga. Ya, beberapa di antara kamu mungkin ada yang memelihara anak bulu di rumah, gugu atau meong ya. Oke, artis. Engaging in artistic activities is beneficial to your career and every other area of your life. Wow. Juga suka dengan painting. Kayaknya kamu suka dengan painting juga ini. Suka melukis atau mungkin kegemaran ini muncul di minggu ini ya. Baru-baru aja kamu suka melukis, ikut terlibat dengan hal-hal yang berbau dengan artistik. Mungkin galeri, kamu mengunjungi galeri, pameran. Okay, practice body work, polish skill by practicing regularly. Okay, kamu sekarang lagi practicing untuk menggali lebih dalam lagi mengenai skill kamu di bidang tertentu, bisa jadi main alat musik, mungkin painting ya, atau mungkin hal-hal yang berbau art. Body work, your life purpose involves body work such as massage, therapy, energy healing, physical therapy, or exercises training. Ya, kayaknya memang tubuh kamu sekarang lagi butuh exercises nih. Kalau nggak yoga, olahraga, atau mungkin kamu butuh nge-gym, physical therapy, mungkin kamu perlu juga massage urut karena terlalu capek, terlalu kelelahan, atau terlalu banyak begadang mungkin, atau beberapa di antara kamu ya. Jadi masuk angin butuh ini untuk relaksasi, massage urut, kusuk ya, kusuk badannya. Oke, untuk yoga, saya klarifikasikan untuk setiap kartu untuk Cancer. Ada The Emperor. Ya, ada beberapa di antara kamu dealing dengan energi The Emperor. Ini energinya Aries. Ya, seorang pemimpin yang memiliki kedudukan otoritas untuk membuat suatu aturan, mengubah aturan, atau mungkin membuat perintah. Ini berhubungan juga dengan stabilitas. Kamu atau mungkin kamu menginginkan posisi yang seperti ini. Kamu pengen memiliki vitalitas, energi, supaya bisa memiliki kemampuan untuk mewujudkan impian kamu, yaitu memperoleh kedudukan atau energi power, stabilitas finansial atau karir. Yes, 3 of Wands, ada sesuatu hal yang kamu nantikan. Perjalanan, mungkin kamu sekarang sedang nge-survey perkembangan karir kamu, atau kamu sekarang lagi memantau situasi gimana keadaan situasi karir kamu, lingkungan, situasi lingkungan tempat tinggal kamu, atau mungkin lingkungan pekerjaan. Kamu lagi memantau mungkin ya. Oke, saya nggak tahu apa yang kamu pantau di sini. Bisa jadi keadaan apakah semakin kondusif, semakin tentram, semakin baik gitu ya kan, bisa jadi. Ada the sun, marriage, happiness, and bright prospect. Ya, ada kebahagiaan baik di dalam pernikahan, kebahagiaan di lingkungan pekerjaan, keberhasilan di karir, ataupun di proyek yang kamu tangani. Wow, bagus banget. Ending yang bagus. Oke, kita lihat di sini tantangannya untuk animals ya.
Bagaimana kamu bisa mendapat kesuksesan ini nih? Kan perlu melihat prediksi ke belakang ya. Nah, ini dia tantangannya. Six of Wands, Queen of Pentacles, dan juga Nine of Cups. Wow, saya ngelihat di sini semuanya berjalan mulus. Wow, Queen of Pentacles, kamu memang udah stabil dari sebelumnya, dari dukungan secara finansial, moral ada, ya, karir keuangan stabil. Secara profesional, mungkin kamu memiliki pekerjaan yang stabil, kamu mungkin officer, PNS, atau mungkin kamu pegawai BUMN, udah ada kerjaan yang menetap gitu. Six of Wands, ada bentuk kerjasama, dan ada keberhasilan. Dan kamu memperoleh keberhasilan ini karena kamu memiliki energi intuitif. Mungkin ini berkat dari semesta ya, atau dari hewan-hewan peliharaan yang kamu rawat. Karena di sini ada animals. Ini berkat yang mungkin kamu baik, kamu suka ngebantu hewan terlantar, kamu mengadopsi hewan, bahkan street cat atau hewan yang terlantar, misalnya guguk yang terlantar, dan ini memberikan kamu kemudahan terhadap hal-hal yang ingin kamu gapai. Wow, artis, untuk artis saya klarifikasikan ya untuk Cancer. Artis, ada The High Priestess, ada Two of Swords, dan juga Wheel of Fortune. Yap, ini di sini agak-agak sedikit membuat kamu bimbang galau. Kamu kadang bingung di sini ya. Pada momen ini ada Two of Swords. Kamu kadang menghadapi situasi kayak disharmoni. Kadang kamu kayak nggak balance dari dalam diri kamu, dari pikiran kamu, dari emosi kamu. Kamu mungkin kadang menghadapi diri kamu kayak bimbang, sulit untuk membuat suatu keputusan, untuk menentukan mana yang terbaik buat aku, atau bagaimana mengelola suatu keadaan, pekerjaan gitu, atau membuat suatu keputusan. Aku memilih pekerjaan A, lebih fokus pada A atau B, gitu ya. Untuk menyelesaikan suatu masalah misalnya dengan cara A atau B, bingung dia. Ya, dia ini saya ngelihat ini energi ini akibat mungkin ada semacam keterbatasan sumber daya pengetahuan. Nah, selama kamu mau belajar ini, Two of Swords ini butuh dia lebih peka terhadap suara hatinya, lebih peka terhadap kebutuhan intelektual dia. Ya, pada saat yang bersamaan juga kamu tidak perlu butuh kebutuhan intelektual, enggak. Dalam situasi The High Priestess ini menunjukkan bahwa mungkin ada masalah yang kamu hadapi, di mana kayaknya itu enggak butuh intelektualitas untuk ngejawab itu, tapi spiritual yang menjawab itu. Ada fenomena-fenomena alam di dunia ini terjadi yang nggak bisa kita selesaikan dengan cara sains, ya kan? Kita nggak bisa jawab kemungkinannya itu secara sains, tapi kita bisa menemukan jawaban itu lewat spiritual. Kita bisa mengetahui jawabannya lewat batin. Ada suara hati, ada pesan dari hati. Ini ada The High Priestess. Ya, seperti kesembuhan, pemulihan ya. Saya punya saudara, dia itu memiliki seperti tumor di rahimnya gitu. Dia nggak akan bisa melahirkan kalau itu nggak diangkat. Nah, tapi dia berdoa, berpuasa. Ternyata bisa. Setelah dia konsul lagi, dia tumor yang tadi, tumor itu nggak ada lagi. Ini bukan cerita mengada-ngada ya, ini dari kesaksian saya atas kesaksian orang yang saya kenal, ini masih keluarga saya. Nah, artinya secara sains tidak bisa diselesaikan, itu harus operasi. Tapi secara spiritual ada sesuatu hal yang bisa diselesaikan tanpa harus secara sains. Nah, ini di sini saya ngelihat sewaktu-waktu kamu bisa berubah-berubah. Kadang kamu percaya bahwa
dengan berdoa, dengan spiritual, dengan hal-hal di luar dari sains ini tadi, ada sesuatu yang mungkin bisa terjadi gitu ya. Dan kemungkinan-kemungkinan ini bisa untuk hal yang baik atau sebaliknya. Tapi pada saat yang bersamaan kamu mungkin akan meragukannya. Nah, itu dia tadi ini. Di sini kudu kayaknya kamu harus lebih peka terhadap diri kamu, memahami diri kamu. Dan saya ngelihat ini kayaknya kamu dealing dengan sesuatu yang jawabannya ini bukan berdasarkan sains, tapi berdasarkan spiritual. Hanya ketika kamu tanya suara hati kamu, kamu menemukan jawabannya. Oke, Five of Pentacles, ada Strength, dan juga The Tower. Wow. The Tower ini seperti precaution atau peringatan di awal. Untuk sesuatu hal yang nggak kamu inginkan terjadi, ya bisa terjadi kalau kamu nggak berhati-hati atau kamu nggak berjaga-jaga. Kamu tidak alert, kamu tidak mendengarkan kata hati kamu. Kadang-kadang kan kata hati kita itu udah duluan nih ngasih pertanda sama kita. Bisa lewat mimpi atau pesan-pesan psikis. Tapi kalau kita mengabaikannya, sesuatu hal yang nggak kita inginkan bisa terjadi gitu ya kan. Nah, kudu harus bisa ngedengerin suara hati. Body work, practice, ya bisa juga ini dealing dengan masalah kesehatan kamu, tubuh kamu ya. Kalau kamu udah ngerasa nggak nyaman dengan tubuh kamu merasa nggak bergairah, nggak enak perasaan. Kalau tubuh kita itu sebenarnya canggih loh. Ketika dia udah ngerasa kita butuh minum, dia udah menunjukkan sinyal. Kita udah ngerasa itu. Kalau kita mengabaikan itu, yang ada kita jadi dehidrasi kan. Kalau terus-terusan seperti itu, akan mengganggu kesehatan. Atau kamu udah masuk angin misalnya, atau kamu butuh kusuk, tapi kalau kamu mengabaikan itu, yang ada adalah kamu semakin nggak bergairah di dalam bekerja. Ujung-ujungnya itu mempengaruhi emosi, bawaannya jadi low vibration. Kalau low vibration ini kan cenderung pesimis, cenderung lemah, cenderung nggak percaya diri, malas, jadi gitu bawaannya ya kan. Oke, kalau pesan paling utama untuk di minggu ini adalah stay connected to your intuition, terkoneksi pada intuisi kamu, suara hati kamu, dan tubuh kamu. Ketika kamu udah ngerasa letih nih, butuh istirahat, atau kamu butuh pegal-pegal, kamu butuh massage, ya. Kamu mungkin nggak ada massage, orang yang massage kamu, atau mungkin kurang akses ke situ, mungkin kamu butuh yoga, ya. Karena kalau tubuh kita nggak sehat, maka akan mempengaruhi kinerja kita ya kan. Nah kalau di sini sih saya ngelihat pada akhirnya kamu bisa ngedengerin suara hati kamu, walau di awal agak-agak kayak ada kabut gitu ya kan. Tapi kamu bisa mengantisipasi itu semua, dan pada akhirnya yang kamu dapatkan adalah kebahagiaan. Ya, dan ini happiness and bright prospect. Ada kebahagiaan, ada situasi cerah yang akan kamu dapatkan. Oke, demikian untuk Cancer. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini nggak cocok dengan kamu, diabaikan saja. Diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.